Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tim pengembangan BPKAD Kota Yogyakarta. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan apa-apa saja yang perlu dilakukan oleh seorang admin di halaman realisasi, maka pada kesempatan kali ini seharusnya kita akan membahas di next menu, yaitu apa-apa saja yang perlu dilakukan oleh seorang admin di halaman Monef. Namun karena konsep atau proses bisnisnya mengalami konflik di bagian kode backend-nya atau belum sesuai dengan proses bisnis yang sudah kita tetapkan, maka untuk tutorialnya kami tunda dulu hingga perbaikan itu selesai dilakukan gitu kan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa-apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang admin di halaman buat laporan. Nah, hal ini sebenarnya sama persis teman-teman admin ya. Sebenarnya sama persis seperti apa yang bisa dilakukan oleh seorang operator, apa yang bisa dilakukan oleh seorang analis, bahkan super admin maupun guest. Ya, seluruh role semuanya dalam hal pemanfaatan halaman buat laporan itu sebenarnya sama. Hanya perlu beberapa pengetahuan saja. Yang pertama terkait dengan rentang waktu. Ini untuk mengatur bahwasanya data yang akan ingin ditampilkan oleh teman-teman, entah itu admin, entah itu operator, dan lain-lain, untuk seluruh role itu rentang waktunya seperti apa? Apakah hanya cukup di triwulan 1, triwulan 2, 3, 4, semester 1, 2, atau year to date? Year to date itu tahun Januari tahun ini hingga tanggal hari ini. Itu year to date. Apakah 1 tahun penuh mulai dari 1 Januari tahun ini hingga 31 Desember tahun ini? Nah, itu terserah teman-teman. Tetapi pada dasarnya defaultnya adalah 31 Desember 1 tahun, yaitu time frame 1 tahun, yaitu 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2026. Nah, berikut adalah defaultnya. Nah, selanjutnya yang perlu diketahui oleh teman-teman yaitu terkait dengan bagaimana mengoperasikan atau menjalankan fitur utamanya, yaitu ini anggap kanvas kosong ini adalah sebuah kolom-kolom yang ada di Google Sheet ataupun yang ada di Microsoft Excel gitu kan. Jadi teman-teman kalau membuat laporan pertama kali harus menentukan dulu tuh, harus menuliskan di sana di kolomnya tuh kolom apa aja yang perlu di highlight gitu. Baru nanti memasukkan isinya. Nah, di sini kita berbagi tugas teman-teman. Teman-teman fungsinya hanya menentukan headernya aja, untuk isinya sistem sudah akan mengakomodir itu. Jadi misal nih contoh, aku ingin membuat laporan bulanan di mana aku hanya ingin highlight kode rekeningnya. Kode rekening aku pengen highlight ini. Lalu setelah kode rekening aku pengen uraian rekening deh, uraian rekeningnya. Lalu setelah meng-highlight uraian rekening, aku pengen tahu di akun tersebut tuh targetnya berapa. Terus realisasinya berapa. Terus mungkin sisa targetnya berapa. Terus capaian persentage-nya berapa. Nah, saya cukup untuk memberikan contohnya, saya cukup seperti ini teman-teman ya. Ini teman-teman bisa langsung ekspor. Nah, sebelum teman-teman ekspor, jika merasa teman-teman perlu menukar kolomnya, misalkan sisa target kok di sini, capaiannya kok malah di sini, saya pengen capaiannya menggantikan posisinya target. Ya ini bisa ditukar aja teman-teman. Gini ya, bisa ditukar seperti itu, capaian menjadi di sebelah kiri, sisa target menjadi di sebelah kanan. Nah, di sini juga ada fitur teman-teman. Teman-teman bisa bebas tidak meng-highlight sesuatu gitu, persis seperti yang ada di Excel. Ini juga bisa di sort besar ke kecil atau kecil ke besar, itu terserah dengan teman-teman gitu ya. Nah, yang paling penting dari yang paling penting dari ini semua, kita mulai dari awal nih. Nah, adapun kalau diinginkan bahwasanya laporan ini menjadi laporan rutin, biar teman-teman nggak setiap kali pengen ekspor laporan atau membuat laporan teman-teman harus menata kolomnya, teman-teman bisa menyimpan versi ini teman-teman. Jadi kolom apa aja yang pengen ditampilkan itu bisa disimpan di sini. Contohnya nih, laporan bulanan. Nah, ini sudah tersimpan, kita bisa lihatnya di sini. Jadi misalkan nih, kita reset. Nah, misalkan kita ada di halaman yang kosong nih, dan kita pengen mengekspor atau mencetak laporan yang kemarin itu. Nah, kita tinggal klik hasil yang kita simpan aja. Ini bisa nggak kita edit misalkan? Bisa banget diedit. Nah, melalui ini.
Nah, di sini bisa di rename, ini bisa diedit, bisa ditambah-tambah, nanti bisa disimpan sebagai preset baru gitu kan. Atau kalau teman-teman pengen istilahnya apa ya, membuat preset baru yang kolomnya hampir sama, misalkan hampir sama, teman-teman juga bisa menggunakan fitur ini. Salin di sini, nah tinggal kamu teman klik di sini dan ganti mana yang harus diganti. Misalkan aku ternyata udah nggak butuh ini lagi. Nah, mohon maaf. Jadi intinya seperti itulah teman-teman ya. Intinya seperti itu. Bisa nanti lihat-lihat juga terkait dengan tutorial buat laporan ini di tutorialnya untuk teman-teman operator, sehingga bisa saling tukar pikiran. Sebenarnya untuk buat laporan ini adalah menu yang semua orang bisa akses dan semua orang sama persis dalam hal penerapannya, hanya yang berbeda yaitu cangkupan datanya. Jadi untuk teman-teman operator misalkan cangkupan datanya ya hanya di seputaran unit kerjanya mereka, teman-teman operator itu. Kalau admin cangkupan datanya yaitu ya yang ada di SKPD atau di dinasnya itu, termasuk di dalamnya yaitu unit SKPD. Dalam artian operator-operator itu nanti datanya akan terkonsolidasi menjadi satu yaitu di admin. Nah, level selanjutnya lagi ada super admin, di mana super admin ini cangkupan datanya yaitu meliputi seluruh kota. Jadi seperti itu, yang membedakan hanya cangkupan datanya teman-teman ya. Saya rasa seluruh tutorial atau laporan seluruh tutorial terkait dengan penggunaan portal PAD ini saya rasa sudah saya sampaikan secara lengkap. Adapun ada satu menu yang belum saya singgung yaitu panduan pengguna. Ini saya rasa tidak perlu butuh satu video khusus, tinggal teman-teman klik aja di sini. Nanti kalau sudah tersedia halamannya, teman-teman bisa mengakses seluruh video tutorial berikut juga seperti yang kita bahas ini. Nanti akan ada di situ juga seperti itu. Jadi saya rasa cukup sekian. Mohon maaf apabila dalam hal dalam hal memberikan tutorial atau memberikan informasi dan panduannya kurang detail atau kurang memenuhi ekspektasi teman-teman. Adapun jika teman-teman masih menginginkan informasi lagi terkait hal-hal spesifik, misalkan bagaimana cara menggunakan fitur ABC ini, teman-teman bisa langsung kontak langsung ke tim pengembangan BPKAD Kota Yogyakarta. Nanti bila mana pertanyaan teman-teman itu masih baru berarti dalam artian belum pernah ada yang tanya semacam itu, kita akan tampung itu dan akan kita jawab menggunakan VT. Menggunakan video, dan nanti ketika teman-teman yang lain bertanya dengan hal yang sama, kita tinggal sodorkan aja video tersebut, sehingga satu kali menjawab itu bisa bermanfaat bagi banyak user lainnya juga. Oke, seperti itu teman-teman. Terima kasih atas atensinya selama ini. Saya rasa cukup sekian dari tim pengembangan dalam hal memberikan panduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.